Film diawali dengan seorang pria bernama Jules. Dia diketahui bekerja di sebuah rumah makan siap saji. Saat itu Jules menggantikan SIP kerja temannya bernama Candy. Hari-hari mereka sebagai pelayan selalu disibukkan dengan pekerjaannya, namun Jules selalu menyempatkan diri untuk memandang wanita cantik YG kos di depannya. Dia bernama Rose. Hal itu selalu diketahui oleh Candy. Dia menegurnya, bahkan dia juga sempat mengingatkan bahwa Rose bukanlah wanita baik untuknya. Apalagi dia juga bekerja sebagai wanita bayaran, karena hampir setiap hari Rose ini mengajak pria lain secara bergantian, namun Jules tidak percaya akan hal itu. Setelah beberapa saat Rose tiba-tiba muncul di hadapan Jules, dia hendak memesan makanan. Jules YG terlihat gugup sampai-sampai dia menghayal sedang main-main bersama dengannya, namun dia dikagetkan oleh pelanggan lain bernama Henrik. Jadi Henrik ini adalah pelanggannya Rose? Wanita YG selama ini Jules idamkan. Karena hal itulah, Henrik menyuruh Jules untuk rajin menabung, agar senantiasa bisa main-main bersama dengan Rose. Rasa penasaran pun semakin menjadi, bahkan Jules tega membohongi orang tuanya YG sedang membutuhkan uang saat ini. Jules beralasan bahwa uangnya hendak dipakai untuk membayar kuliah tahun depan. Hingga di keesokan harinya, Jules tak sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan uang. Ternyata itu adalah milik Henrik yang tempo hari datang ke tempatnya. Candy sebagai teman kerjanya sangat perhatian kepadanya, namun Jules tak memiliki perasaan apapun kepadanya, meskipun Candy sering memberinya uang tambahan tips dari pelanggannya. Selang beberapa saat, Rose datang untuk memesan makanan, dan tak hanya itu. Dia juga menanyakan perempuan yang kerja bersamanya tadi, apakah itu pacarnya? Namun di situ Jules mengelak bahwa Candy adalah teman kerjaannya. Rose yang terlihat memar di badannya, Jules pun menanyakan hal itu, namun Rose beralasan bahwa dirinya habis dipijat. Meskipun begitu, Jules tidak percaya begitu saja. Dia curiga kalau Rose mendapat perlakuan kasar dari seseorang. Sampai pada akhirnya, Rose pun berterus terang bahwa dirinya bekerja sebagai wanita bayaran dengan alasan saat ini dirinya sedang menabung untuk pulang kampung dan membuka usaha warung makan seperti di sini. Jules yang mendengarnya pun mencoba memberikan bantuan dengan menawarkan belajar masak dengannya. Sejak pertemuan itu, Jules merasa galau, sebab melihat Rose pada lebam di tubuhnya. Hal itu pun dia ungkapkan kepada Candy, bahwa peristiwa itu membuatnya trauma sebab ayahnya dulu memperlakukan hal yang sama kepada ibunya. Candy sebagai sahabat dia hanya bisa memberikan nasihat dan kata sabar. Namun di sisi lain Candy merasa cemburu jika Jules selalu memikirkan Rose, karena selama ini dirinya menyukai Jules, namun dia tak pernah menyadarinya. Hingga pada akhirnya mereka pun main-main bersama. Singkat cerita, Jules ternyata masih tergila-gila dengan Rose, bahkan dia sampai menghayal sebagai orang kaya. Dengan mobil mewahnya dia datang ke tempat Rose. Dia pun memberikan sejumlah uang yang cukup banyak, agar mereka bisa main-main bersama. Yang ternyata hayalannya itu adalah orang lain, dia hanya bisa mengamatinya dari kejauhan. Selang beberapa saat, salah satu pelanggan Rose datang ke warung makan Jules. Dia mendengar bahwa pria itu membicarakan Rose yang kurang baik. Karena hal itulah Jules pun merasa kesal. Dia memasukkan sup sisa di keranjang sampah untuk pria itu dan menaikkan harga sup dari biasanya. Setelah pria itu memakannya, ternyata dia mengalami muntah. Sedangkan Jules dia langsung bergegas menuju ke tempat Rose, dan ternyata Rose juga mengalami hal yang sama. Dia mencoba membantunya, namun Rose menolaknya. Bahkan Rose meminta Jules untuk segera keluar sebab akan ada pelanggannya yang hendak datang, namun dia melarangnya agar Rose bisa beristirahat. Dan tak hanya itu, Jules juga mengambil ponselnya agar tidak ada pelanggan yang mau memesannya. Hingga di keesokan paginya, Jules mengatakan kepada Rose untuk berhenti dari pekerjaan itu, dan lebih baik mencari seseorang yang bisa melindunginya.
karena itulah Rose pun menanyakan siapa orangnya. Jul dengan sigap membalasnya, yaitu aku, karena dia sangat cinta dan ingin melamarnya. Tapi sayangnya Rose menganggap itu hanya sebatas candaan saja. Dan tak hanya itu, Jul juga berterus terang bahwa semalam dia telah memasukkan makanan yang telah basi ke dalam sup pelanggannya. Karena dia merasa kesal ketika pelanggannya itu menjelek-jelekkan Rose di depannya. Bukannya senang, Rose justru memarahinya. Mengapa dia melakukan hal itu? Karena baginya pria itu adalah pelanggan setianya, apalagi dia juga selalu membayar mahal. Dan semua itu dia lakukan demi bisa memenuhi kebutuhan adik-adiknya di kampung. Jul yang merasa kesal telah diremehkan pun dia mengambil semua tabungan berikut hasil penjualan sup dagingnya, kemudian memberikan semua kepada Rose, dan berkata bahwa apa yang selama ini dia lakukan, itu semua demi Rose. Dan tak hanya itu, Jul juga memintanya untuk tidak meremehkannya lagi. Rose yang mendengarnya pun enggak enak hati. Hingga pada akhirnya mereka pun main-main bersama, seperti yang diharapkan oleh Jul selama ini. Tapi sialnya setelah permainan itu selesai, pelanggan Rose yang pernah kehilangan tas datang menghajar Jul. Dia meminta untuk mengembalikan tas miliknya waktu itu. Namun sekembalinya ke warung makan, Jul melihat Candy sudah terluka di bagian perut. Itu semua karena ulah pria tadi. Singkatnya, setelah apa yang terjadi kepadanya, ternyata Rose tidak pernah mempedulikannya. Bahkan Rose kini telah pergi bersama pelanggannya karena telah dijanjikan fasilitas mewah olehnya. Sementara Jul sendiri, dia hanya bisa terdiam dan menyadari bahwa dirinya memang tak pantas untuk mencintainya, sebab Rose hanya mengharapkan materi saja dari seorang pria. Dan tak hanya itu, kini Jul juga sadar bahwa orang yang selama ini tulus mencintainya adalah Candy. Dia pun memberikan sebuah hadiah sepatu kepadanya, mengingat Jul yang waktu itu sedang menabung untuk membeli sepatu baru. Setelah itu Candy pun pergi meninggalkannya dan film pun selesai. Oke, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.